Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Guys, makin heboh terkait laporan Novi tentang AL dan RDL beberapa hari yang lalu ke Polda Metro Jaya. AL tiba-tiba umumkan kalau dirinya mau ke luar negeri untuk berobat pencangkokan ginjalnya beberapa bulan ke depan. Dan belak-belakan minta Novi untuk mencabut laporan terhadap dirinya. Dan itu artinya Agus bakalan ditinggal dong ya. Sedangkan RDL menyesali telah bergabung sama timnya FA dan menjadi PH-nya Agus karena merasa jadi tumbal di perkara Agus dan Novi. Nah lu ujung-ujungnya ya, ujung-ujungnya. Nah kita pakai videonya dan ini makin seru ya guys ya. Ini dia, let's go. Kalau sih yang namanya somasi itu kan teguran. Saya kasihkan waktu kepada Novi dan Koko Hiro Cimot untuk meminta maaf dan menghapus konten. Ya kan, jadi kalau mereka lakukan itu ngapain? Kalau dia sadar, dia minta maaf, ngapain sih lanjut ke hukum? Ya kan, tapi kalau mereka ngotot, mereka nggak merasa bersalah, ya kita bawa ke pengadilan. Kita tanya pengadilan benar atau enggak. Ini bukan masalah Agus dan masalah uang Agus. Pelapornya juga saya kasih tahu bukan Agus nanti. Karena pasal 27 dan pasal 28 beda. Kalau 27 harus Agus yang lapor kalau pencemaran nama baik. Tapi kalau pasal 28 ujaran kebencian terhadap Sarah, siapapun boleh lapor. Jadi nggak mesti Agus. Ya, jadi kami bertindak bukan atas nama Agus ketika melaporkan pasal 28. Ngerti ya? Di situ ini perbedaannya. Saya masih somasi, belum laporan polisi, ada batas waktu seminggu ya. Mereka minta maaf, hapus konten, selesai. Di situ jangan ganggu-ganggu saya, jangan ganggu anak saya, ya kan. Tapi kalau memang mereka berlanjut pikir, wah saya nggak salah kok kasih video kayak begitu, ya sudah kita buktikan secara hukum. Itu aja. Kalau dibiarkan berlanjut, ini bakal banyak yang masuk penjara di situ. Ya, jadi kita berharap adanya solusi, itu aja. Jadi kita melapor atau apa tuh bukan memperkeruh suasana, tapi sebenarnya untuk membuktikan siapa sih yang benar, siapa yang salah, kan itu. Untuk semua pihak, makin kuat ke jantungnya ya guys. Mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Ya betul. Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Saya nggak mau ikutan, saya nggak mau kecampur. Kalau mau damai, datang ke saya. Tidak mau, kecuali mau berdamai boleh. Sini. Mantap. Jadi ini kalau begini ceritanya, Bang Dengsu telah mundur ya dari perkaranya Agus, nggak mau lagi bahas Agus kalau tidak mau berdamai ya. Tapi kalau mau berdamai silakan hubungi saya, itu katanya ya. Itu artinya kalau pihak saya mengatakan ini ya, Agus bakalan ditinggalin rame-rame nih guys, dan Agus bakalan kembali ke settingan awal ya, dan semakin sedih sepertinya. Nah, ayo kita lanjut guys, seperti apa ini? Aku sedih banget. Tapi Novi Pratum itu mempertanyakan bang, kenapa gitu, ada apa alasannya gitu, mungkin seperti apa bang? Kita berbuat baik kok harus ada alasan. Saya sih agak bingung ya, sorry aja gitu loh. Saya kasih tahu teman-teman, saya dalam waktu dekat 2-3 hari bakal keluar negeri, mungkin sekitar 2-3 bulan mau cangkok ginjal. Nanti ya, bisa aja dibilang saya kabur lah, inilah, padahal saya bener-bener ini cuci darah nih. Dan salah satu-satunya cara untuk bisa sembuh adalah cangkok ginjal. Dan saya kasih gimana kan cuci darah, marah-marah terus? Saya pun bisa cangkok ginjal karena ada orang berbaik hati. Ada yang mau ngasih ginjalnya donor ke saya tanpa uang, Mas. Jadi kalau saya tanyakan, kenapa kok lu mau ngasih saya ginjal kamu tanpa uang? Kita pertanyakan di situ ya. Masa sih orang mau berbuat baik kita harus menanyakan? Jadi saya berpikir, saya nggak bisa balas budi orang itu yang kasih saya ginjal. Saya bisa balas budi dengan berbuat baik orang lain, ya kenapa saya nggak berbuat baik orang lain? Itu sih Mas. Kemarin bang. Bentar guys. Waduh, ini jangan-jangan barteran ini ya. Aduh, ini saya curiga nih ya. Jangan-jangan yang ono, yang satu ngasih yang ini, yang satunya lagi ngasih yang ini juga gitu ya. Barteran. Aduh. Ini makin seru ini kayaknya. Saya nggak ada nomor telepon Novi. Saya nggak tahu dia tinggal di mana. Jadi dia kan bilang, kalau nanya kenapa nggak nanya langsung. Kalau saya ada nomor teleponnya, udah pasti saya telepon langsung, saya tanya, ajakin ketemu. Cuma masalahnya saya nggak ada nomor teleponnya, satu.
Terus kedua, Mas coba lihat pengacaranya. Pengacara si Novi siapa? Herwanto dan Bro Coki Sitohang. Bagaimana cara dia ngomong ke saya? Hey, Coki Sitohang gimana ceritanya? Bukan Coki Sitohang, lu nambah-nambah perkara aja itu bang. Bukan Coki Sitohangnya guys, tapi Ricky Sitohang ya nggak guys? Yang mantan irjen itu, seorang mantan penyidik katanya. Jangan nambah-nambah perkara dong mas bro. Kita laporan lagi baru tahu itu. Ini sekawanan gengnya Agus ini. Bahkan sekarang justru dalam permasalahan ini saya yang merasa ditumbalkan. Yang pertama saya ditendang sama FA, kan? harga diri saya, sehingga saya itu adalah orang yang mungkin tidak meninggalkan bekas baik sama dia. Tapi kan nggak perlu mengemis Pak, kalau dia nggak mau bersaudara dengan saya, nggak ada masalah. Dia menyampaikan sudah tidak mau bersaudara lagi, jangan panggil lagi sahabat, lalu blokir dia. Ya saya pun nggak berminat untuk menjadi sahabat dan saudaranya dia. Kalau dia sudah berstatement, kita berteman sajalah sesama rekan. Tapi kalau dia mau jelek-jelekin saya, mau memalukan saya, padahal Farhad Abbas itu di saat ibu saya mendengar pemberitaan yang kurang baik, dia teleponan dengan Farhad Abbas mendoakan kita sebagai anak-anaknya ya segala macam. Itu nggak berlaku untuk dia. Jadi di situ saya cukup diam saja, diam atau berkata yang baik untuk Farhad Abbas. Bahkan apa yang dia lakukan ke saya dengan tidak adil menilai dari apa yang saya lakukan, kesalahan sama dia, sehingga nggak perlu kan gitu. Kalau saya nggak tega melakukan itu kepada sahabat saya sendiri. Iya betul. Ya, saya Jadi di sini akhirnya RDL ini nyesal ya telah ikut di perkaranya si Agus ini. Ya kalau nasi sudah menjadi bubur tuh mau diapain guys? Dibikin lontong aja lagi ya. Ya tinggal kau nikmati aja itu. Nunggu panggilan dari Polda Metro Jaya terkait laporan Tenovi yang beberapa waktu yang lalu. Iya, itu kan ulah ucapanmu itu ya. Ulah mulutmu yang tak bertulang itu, ulah lidahmu yang tak bertulang itu, mulutmu harimaumu, dan inilah hasil yang kau tuai ya. Rasailah tuh. Ya mendoakan buat Bang Farhad, mudah-mudahan Bang Farhad diberikan kesehatan, diberikan kenyamanan hidup, kebahagiaan. Yang penting saya doa yang terbaik aja lah buat Bang Farhad Abbas. Meskipun Bang Farhad Abbas mensupport dan menginginkan saya dilaporkan. Waduh, ini sekawanan Agus lagi nih. Gokil. Meet me at the Mantap, luar biasa. Ini editan siapa ini? Akhirnya Agus ditinggalkan oleh Farhad Abbas cuci tangan, ditinggalkan oleh Alvin Lim cuci darah, dan semua orang akan meninggalkan Agus, dan Agus akan kembali ke titik nol. Sama seperti Norman Kamaru yang sempat terkenal lalu sekarang dilupakan dan ditinggalkan karena dia resign dari kepolisian, padahal dia itu terkenal gara-gara masyarakat simpatik sama dia. Di tengah stigma masyarakat kalau polisi itu menyeramkan, ternyata masih ada yang fun seperti Norman Kamaru, tapi dia justru malah meninggalkan polisinya. Si Agus juga begitu, yang dulunya dia itu adalah korban ya kan, selalu tertindas namanya korban, sekarang dia berubah peran menjadi antagonis, malah melaporkan Novi. Itulah yang akhirnya simpatik masyarakat itu terkikis, dan Agus pun akan ditinggalkan pada akhirnya. Tapi kenapa semua Iya, betul juga itu. Oke. Nah, itulah guys ya. Dan pada akhirnya Agus akan kembali lagi ke settingan awal, nangis-nangis lagi, mewek-mewek lagi, minta bantuan sana sini, minta donasi sana sini, dan ujung-ujungnya nggak jadi berobat. Alvin Lim cuci darah, FA cuci tangan, RDL telah menyesal bergabung di timnya FA. Nah, dan sekarang marilah kita rame-rame menertawakannya ya guys ya. Mantap, luar biasa. Jadi di sini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan di sini adalah
media, YouTuber, TikToker, dan juga orang-orang yang lainnya yang ingin pansos di sini. Oke guys, itu dia reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.